Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari PLP 1, yaitu melakukan wawancara dan observasi di SMP Negeri 16 Bekasi. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahira Maisukma dan rekan saya Najdatul Munah. Saya Rahma Amindayani. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah bisa dimulai untuk sesi wawancara pada pagi hari ini? Sudah siap. Oke, baik. Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 16 Bekasi? Terima kasih Mbak. Saya di SMP Negeri 16 Kota Bekasi bertugas dari sejak tanggal 5 November tahun 2020. Izin melanjutkan ya Ibu? Ya. Dalam struktur organisasi di SMPN 16 Bekasi itu bagaimana ya Ibu? Seperti apa atau ada bagian apa saja di dalam sekolah SMPN ini? Baik, struktur di SMP Negeri 16 Bekasi ini terdiri dari tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian saya dibantu oleh rekan-rekan guru yang diposisikan sebagai wakil, yaitu wakil bidang kurikulum, kemudian wakil bidang kesiswaan, wakil bidang sarana prasarana, dan di sini dibantu juga oleh kepengurusan. Di masing-masing bidang, di masing-masing wakil itu ada staf-staf yang mendampingi kerjaan dari para wakil. Kemudian di situ ada tenaga pelaksana. Di tenaga pelaksana di sini kebetulan kami belum memiliki kepala tata usaha atau koordinator tata usaha. Di sini kami memiliki pelaksana yang di dalamnya di situ ada pramu kebersihan, ada petugas keamanan, dan tentunya di sini ada analis. Bagaimana peraturan dan tata tertib yang diterapkan oleh SMPN 16 Bekasi? Baik. Peraturan atau tata tertib ini khususnya untuk siswa ya. Siswa. Ya. Kalau untuk siswa ini yang pertama kami menyusun tata tertib ini tidak given dari sekolah, tapi ini disusun secara bersama. Jadi sekolah menyusun tata tertib untuk siswa, itu pihak sekolah dengan siswa tentunya diwakili oleh komite juga. Jadi bersama-sama di sini dalam penyusunan dulu, kita dalam menyusun programnya atau menyusun tata tertibnya. Nah setelah disusun tata tertibnya secara bersama-sama, kami mensosialisasikan tata tertib. Sosialisasinya itu dengan menempelkan atau mensosialisasikan di kelas-kelas. Kemudian pada saat siswa itu masuk di SMP Negeri 16 Bekasi, itu ada semacam kesepakatan bersama dengan siswa, calon siswa itu menandatangani tata tertib yang diketahui oleh orang tua. Kemudian tentunya kalau kami sudah menyusun tata tertib itu harus dilaksanakan, dipatuhi. Untuk kurikulum di SMP ini itu menggunakan sistem apa ya Pak?
kurikulum merdeka, dan yang untuk kelas 8 dan 9 kurikulum 2013. Oh, jadi berbeda ya Pak? Beda. Kalau boleh tahu itu bedanya kenapa Pak? Karena kalau yang itu kan sudah dijalani yang 78, sedangkan yang 89. Kalau yang kelas 7 kurikulum merdekanya kan baru. Oh, baru ya Pak? Bahasa itu ada penggunaan bahasa di hari-hari tertentu nggak sih Pak? Bahasa Ya misalnya Iya bahasa seperti misalnya bahasa Inggris gitu. Iya. Nggak ada di sini, tidak ada. tidak menerapkan. Dulu pernah tapi nggak berjalan. Iya. Yang pertama itu untuk rapat formal guru, biasanya hal apa Ibu yang perlu dibicarakan di dalam rapat tersebut? Kalau di sini tuh rapat itu ada yang rapat sifatnya resmi dan artian sudah memang kayak di program tuh ada minimal itu rapat resminya itu minimal ya setahun itu 4 kali, yaitu sebelum tahun ajaran baru, sebelum PTS, atau PAS, kemudian semester genap juga 2 kali sebelum PTS dan sebelum kenaikan kelas. Itu yang resmi dalam artian sudah pasti kita mengadakan rapat gitu kan. Dan selebihnya ya rapat yang tidak resmi kayak misalkan kalau tiba-tiba ada penilaian, tiba-tiba ada acara yang harus kita laksanakan, nah itu biasanya diadakan rapat. Jadi sifatnya insidental, tapi tetap ada surat undangannya, kemudian semua guru dan karyawan hadir. Tindak lanjut apa sih yang diberikan pihak sekolah bagi peserta didik yang datang terlambat dan gimana sih peran guru BK? Kami sebagai guru BK ya hanya istilahnya counseling on the spot gitu saat itu juga, kenapa terlambat, terus ya apa usahanya, kenapa kok nggak ada perubahan gitu. Bahkan kalau memang sudah parah banget itu kayak misalkan dari kelas 7 terlambat terus, sekarang kelas 8 tidak ada perubahan, itu biasanya kami langsung panggil orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari jurusan bimbingan dan konseling ingin melakukan observasi dan wawancara kepada kalian selaku para anggota OSIS dari SMPN 16 Kota Bekasi. Di sini kita ingin menanyakan perihal visi dan misi kalian sebagai anggota OSIS itu seperti apa? Mungkin saya wakilkan ya jawabnya. Sewaktu saya mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, visi saya yaitu meningkatkan SMP Negeri 16 Kota Bekasi melalui kepribadian yang cerdas, berakhlak, terampil, kreatif, dan visioner yang didukung oleh lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta anti perundungan. Selanjutnya ada misi saya. Misi saya yang pertama yaitu mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai sarana penampung aspirasi dan inspirasi siswa agar lebih produktif, aktif, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bekerja sama bersama seluruh stakeholder yang berada di lingkungan sekolah untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang cintakan keberagaman, cinta lingkungan, dan kondusif. Oke. Apakah visi dan misi yang telah kalian buat ini sudah terlaksana dengan baik? Oke. Mungkin saya dulu yang jawab. Menurut saya sudah terlaksana dengan baik karena bisa dilihat sendiri sebagai buktinya proker-proker yang kita telah jalankan itu juga hampir 80% terjalan semua. Mungkin dari teman ada yang menurut? Menurut saya sendiri juga hampir sama jawabannya. Sebagai tambahan dari misinya sendiri itu ada keberagamannya ya. Jadi siswa-siswi di SMP Negeri 16 Kota Bekasi ini kita sudah menerapkan yang namanya itu cinta keberagaman. Jadi tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Itu sih mungkin dari pendapat saya. Mungkin ada lagi yang tentang cinta lingkungan itu juga udah terlaksana. Contohnya di sana ada drop box untuk tempat-tempat botol plastik. Jadi udah nggak ada nih sampah-sampah yang berserakan di lapangan. Oke, berarti udah 80% ya. Oke, dari program-program yang udah kalian laksanakan itu ada hambatan nggak sih dalam melaksanakannya?
Hambatan tentunya ada ya. Iya, tentunya ada sih Kak. Oh, mungkin bisa diceritain hambatan itu seperti apa sama solusi kalian untuk meminimalisir hambatan itu? Oke, mungkin yang pertama dana ya Kak, karena kalau dana ini sebenarnya kalau kita biasanya pakai uang kas atau enggak uang danusan. Tapi balik lagi ke uang kas, anak-anak pasti ada yang ekonominya gimana kan kita nggak tahu ya Kak. Jadi ada yang bayar, ada yang belum bayar juga. Nah, jadi kita harus putar otak tuh Kak di organisasi ini, gimana sih caranya biar kita bisa tetap ngejalanin proker kita ini, terus uangnya juga bisa tertutup gitu Kak, pengeluaran dananya. Nah itu jadinya kita ngadain semacam bazar atau danusan itu dengan bekerja sama sama Sekbid 6. Jadi mereka jualan di sekolah keliling gitu Kak, terus ya itu bisa nutupin pengeluaran. Terus ada lagi Solusi kita aja ya. ada Hambatan atau hambatannya. solusinya boleh diceritain? Mungkin waktunya ya. Iya. Apalagi kan kita kayak kelas 9 Kak. Nah emang dari angkatan atas tuh pas kelas 9 ini malah lebih lama ngejabatnya gitu Kak. Nah kita kelas 9 udah sering-seringnya uprak, ujian-ujian, jadi agak bentrok juga sih Kak kalau mau ngadain acara gitu. Berarti kan permasalahannya tuh lebih ke waktu sama keuangan ya. Nah, ketika kalian melaksanakan program kalian itu, bagaimana cara kalian berkolaborasi dengan siswa yang lain? Karena kan OSIS juga harus mengayomi siswa-siswa yang lainnya dalam program-program ini. Mungkin bisa diceritakan caranya seperti apa? Kayak gimana kita ngejalin hubungan sama mereka. Mungkin aku kepikirannya gini Kak, jadi setiap mau ada event itu kita interaksi sama media sosial kita, sama yang follow Instagram kita. Jadi kita tanya ke mereka, kira-kira kita adain lomba apa ya. Jadi kita juga tahu nih mereka mau lombanya kayak gimana. Ada lagi. Terus ini sih Kak, satu lagi contohnya misalnya nih pas mau demos kemarin itu kita ngadain pertemuan rapat sama ketua-ketua ekskul, jadi kita lebih deket lagi gitu Kak sama mereka, lebih relasinya lebih jauh lagi gitu Kak. Berarti udah berkontribusi juga ya dengan ekstrakurikuler yang udah ada di sekolah ini. Nah dari kegiatan yang udah kalian lakukan itu kan pasti di setiap akhir pembelajaran itu ada yang namanya class meeting ya? Iya. Nah itu gimana cara kalian menentukan apa saja yang ada di dalam kegiatan itu? Atau apa aja nih yang mau dilakukan pas ke waktu class meeting? Oh gitu, kayak lomba-lombanya ya Kak. Nah pas banget pas mau class meeting itu kita sebenarnya udah nentuin lomba-lombanya bakal apa aja, tapi belum kita fix gitu Kak. Kita masih tanya ke siswa-siswa yang lain, kira-kira mereka maunya apa nih. Terus kebanyakan itu kayak futsal, terus lomba tarik tambang, ya itulah segala macam. Nah jadi kita masukin lah itu beberapa ke event kita itu. Berarti udah direncanakan ya? Udah. Nah, udah baik. Terima kasih kepada OSIS SMPN 16 Bekasi udah mau untuk diwawancarai oleh kita ya.